berdoa dulu ya. Oke, dipimpin doanya. Iya. Oke, sebelum masuk ke pelajaran, kita mau ice breaking dulu deh. Ayo, siapa yang mau pimpin? Hah? Ibu? Oke, boleh. Kita tepuk semangat. Oke? Siap semuanya? Tepuk semangat. 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 Sudah semangat semua? Lagi? Ayo, sekali lagi ya. Kita tepuk semangat. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sebelum masuk ke pelajaran kita absen dulu. Ada yang tidak masuk? Ada teman yang tidak masuk? Ya? Masuk semua? Ya, mantap. Bagus semuanya anak ibu ya. Oke, kita ke pelajaran. Pelajaran hari ini kita akan membahas tentang apa? Ya, tentang menjaga kelestarian lingkungan. Ada yang tahu pengertiannya? Ayo, siapa yang mau jawab? Iya, boleh ditambahkan? Iya, silahkan. Ya, benar. Kita tambahin. Dengan kelestarian lingkungan adalah keadaan di mana lingkungan alam tetap terjaga sehingga sumber daya alam yang kita gunakan secara berkelanjutan tapi tanpa merusak ekosistemnya. Oke semua? Bisa dipahami? Ya. Terus nih, masalah apa yang biasanya terjadi di lingkungan kita nih? Ada yang tahu? Coba sebutkan contohnya. Boleh. Kita coba masalahnya. Apa aja nih biasanya yang terjadi di lingkungan kita? Ya, iya, pencemaran. Ya, betul, pencemaran. Biasanya nih pencemaran apa aja nih? Ada yang tahu? Ya. Air. Di air. Lagi? Ya, betul, di udara. Ada lagi tanah. Dan suara. Ya. Ada yang mau menambahkan? Pencemaran apa lagi? Oh, ini sudah benar. Habis itu apalagi nih contoh masalah yang ada di lingkungan kita? Hutan gundul ya? Iya, betul. Penebangan hutan liar. Jadi hutan kita gundul sehingga menyebabkan banjir, tanah longsor ya. Apalagi nih? Ya, iya, betul, sampah plastik. Yang sering beli es, sering beli jajan, tidak buang sampah sembarangan. Yang buang sampah sembarangan kan? Betul. Ada lagi perubahan iklim ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita bisa menggunakan cara apa nih? Yang tahu?
kita bisa menghemat listrik dan air. Gimana caranya untuk menghemat listrik dan air? Kita bisa mematikan lampu pada siang hari, tidak buang-buang air saat mandi, ya kan? Iya. Oke, yang kedua, mengurangi penggunaan plastik. Gimana caranya mengurangi penggunaan plastik? Yang tahu? Iya benar, kita bisa berhenti atau stop jajan di luar untuk mengurangi sampah plastik, ya kan? 3. Mendaur ulang sampah. Ada nih sampah yang bisa kita jadikan pupuk, ya kan? Ada yang bisa untuk didaur ulang seperti kerajinan tangan. Iya. 4. Menanam pohon atau tanaman di pekarangan. Apa nih manfaatnya, gunanya? Yaitu untuk menjaga banjir atau erupsi atau longsor di sekitar rumah. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut tentang tujuannya. Tujuan menjaga kelestarian lingkungan. Pertama, tujuannya untuk menjaga apa? Keseimbangan ekosistem. Terus melindungi keanekaragaman hayati. Lagi, dan mengurangi perubahan iklim. Mengurangi dampak perubahan iklim. Iya. Ini adalah 3 tujuan menjaga kelestarian lingkungan. Oke, jelasin sampai di sini ya. Ya, kita lanjut. Boleh? Oke. Sekarang kita menuju ke contohnya. Contoh kegiatan pelestarian lingkungan. Apa aja nih? Ada yang tahu? Boleh? Ya. Ya, pembuatan biopori atau kompos. Ada lagi yang tahu? Oke, kita terusin. Misalnya, contoh kegiatannya: reboisasi atau penanaman hutan gundul. 2. Apalagi nih yang kedua contoh kegiatannya? Pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah. 3R. Ada yang tahu 3R-nya apa? Reduce, reuse, dan recycle. Ya. Terus 3, pembuatan kompos.
Lagi 4, kampanye sadar lingkungan. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk kita menjaga kelestarian lingkungan. Perlahan. Oke, paham ya? Oke, udah ngerti semua kan? Udah paham? Iya, sekarang ibu mau kasih pertanyaan. Oke, yang bisa jawab angkat tangan ya. Oke, yang pertama, menanam kembali hutan yang gundul disebut. Ayo, yang jawab ya, Anissa. Apa? Reboisasi. Ya, bener. Reboisasi. Apa itu reboisasi? Betul, penanaman hutan gundul. Kita tanam kembali hutan yang gundul supaya mencegah terjadinya banjir serta tanah longsor. Oke? Ya, terus pertanyaan yang kedua nih. Limbah plastik sulit terurai karena merupakan bahan yang tidak dapat. Jawab, Abian? Zara? Jawabannya? Iya, terurai secara alami. Karena sampah plastik tidak bisa terurai secara alami atau biasa disebut dengan biodegradable. Ya? Oke. Terus ketiga nih. Contoh penggunaan kembali barang bekas adalah apa nih contohnya? Barang bekas yang bisa dimanfaatkan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Contohnya apa? Beng tahu? Boleh. Botol bekas menjadi pot bunga. Iya. Ada lagi? Ya, botol bekas menjadi tempat penghapus. Iya, benar. Berarti sudah paham semuanya di sini ya? Oke. Jadi gimana nih untuk menjaga kelestarian lingkungan kita? Jadi, oke, sudah paham semua kan? Benar. Jadi, untuk menjaga kelestarian merupakan tanggung jawab kita bersama untuk hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi, cara kita untuk bisa membantu menjaga kelestarian lingkungan itu dengan membuang sampah di tempatnya, mendaur ulang serta menanam pohon. Oke, bisa dimengerti? Ya. Oke ya. Nah, setelah ini ibu akan memberikan soal yang bisa kalian jawab. Nanti ibu kasih satu persatu dan kalian jawab atau kalian kerjakannya. Oke. A few moments later. Ya. Oke, sudah selesai semua ya. Bagus. Kita akan jawab sama-sama soal yang ibu kasih dan yang sudah kalian kerjakan. Oke. Oke. Apa nih pertanyaan pertama tadi? Yang pertama, apa kewajiban kita sebagai warga sekolah terhadap lingkungan? Ya, jawabannya kewajiban kita adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah, membuang sampah pada tempatnya, dan ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Menjaga kebersihan
lingkungan sekolah. Membuang sampah, pada tempatnya, dan gotong royong bergotong royong. Habis itu yang kedua, pertanyaannya, kelasmu menghasilkan 5 liter sampah setiap hari. Berapa liter sampah yang dihasilkan dalam 1 minggu? Caranya gimana nih tahu? Betul. Caranya 5 liter kita kalikan dengan 1 minggu ada berapa hari? Ya, betul. 7 hari. Jadi 5 kali 7 ya 35. Jadi sampah yang dihasilkan per 1 minggu yaitu 35 liter. Banyak ya. Ya. 3. Cara menjaga lingkungan di sekitar rumah tempat tinggal kita gimana nih? Contohnya sama, hampir sama seperti jawaban yang nomor 1. Kita harus menjaga kebersihan. Tidak membuang sampah sembarangan. Dan tidak boros air dan listrik. Nah, ini jawabannya. Ada yang betul semua? Ada yang mendekati? Ya, bagus. Berarti sampai sini semuanya sudah paham ya? Oke. Gimana tadi cara kita menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita? Ya, dengan menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya. Iya. Kalau di rumah kita bisa dengan cara menghemat air dan listrik. Jangan boros. Kalau siang kita matikan lampu. Kalau mau nonton TV, kalau tidur TV dimatikan. Iya, kalau mandi air jangan dibuang-buang. Iya. Jadi sampai sini dulu pelajaran kita hari ini. Terima kasih sebelumnya kepada seluruh murid-murid ibu. Iya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.